Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Video kali ini kita akan membahas moderasi beragama. Request dari teman-teman khususnya pendaftar P3K Kementerian Agama. Kita berangkat dari pengertian moderasi beragama. Moderasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki pengertian yang pertama pengurangan kekerasan, yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Dari definisi nomor 2, kita dapat jabarkan pengertian dari moderasi beragama adalah menjalankan agamanya dengan tidak berlebih-lebihan atau tidak ekstrim. Ini adalah pengertian umum dari moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, moderasi beragama memiliki 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, 2 toleransi, 3 anti kekerasan, dan 4 adalah penerimaan tradisi. Kita bahas satu demi satu untuk lebih jelasnya. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua adalah toleransi, merupakan sikap menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan bersedia bekerja sama. Berikutnya adalah anti kekerasan, yaitu menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi, bersikap ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Itu tadi 4 indikator moderasi beragama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, penerimaan tradisi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke soal dan pembahasannya untuk moderasi beragama bersama Infoguna. Suatu hari Anda mengikuti kegiatan reuni. Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Teman Anda memiliki keyakinan yang berbeda dengan Anda. Ia suka minum minuman keras yang menurut agama Anda tidak boleh untuk diminum. Anda pun tidak pernah minum minuman tersebut sebelumnya. Ia mengajak Anda untuk mencicipinya sedikit saja dengan berbagai alasan. Tindakan Anda seharusnya: A. Menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. B. Tidak salah mencicipi sedikit saja, kemudian izin memuntahkannya. C. Mencoba minuman tersebut untuk menghargainya. D. Mengalihkan ajakannya dengan pembicaraan yang lain. Atau E. Menolaknya dengan tegas. Ketika dihadapkan pada kondisi diajak teman yang berbeda agamanya, berbeda keyakinannya untuk mencicipi minuman keras, padahal dalam agama yang Anda anut tidak diperbolehkan, apa tindakan yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah A. Menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. Ini adalah jawaban yang tepat dengan nilai maksimal. Kita lihat yang B. Tidak ada salahnya mencicipi sedikit kemudian memuntahkannya. Jelas bukan jawaban terbaik. Yang C. Mencoba minuman tersebut untuk menghargainya. Jelas tidak boleh karena minuman keras dalam agama yang Anda anut adalah dilarang, meskipun tujuannya untuk menghargai. Yang D. Mengalihkan ajakan dengan pembicaraan yang lain. Ini bukan sikap terbaik karena tidak memberikan sebuah ketegasan, menolak atau menerima. Bukan jawaban terbaik. Kemudian yang E. Menolak dengan tegas. Di sini bedanya dengan A. Yang A menolak dengan sopan, yang E menolak dengan tegas. Akan lebih baik kita menolak dengan sopan dan disertai dengan penjelasan. Jawaban terbaik jelas tetap ada di A, menolaknya dengan sopan dan memberikan penjelasan. Anda adalah seorang penganut agama Islam yang taat dan disiplin. Anda orang yang selalu tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Suatu hari ketika Anda sedang dalam perjalanan, Anda mendengar azan dikumandangkan. Sikap Anda adalah: A. Menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. B. Mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. C. Mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. D. Mengerjakan sholat saat sampai tujuan. E. Mengerjakan sholat nanti saja. Dalam soal diketahui penganut agama Islam sedang melakukan perjalanan dan mendengar suara adzan dikumandangkan. Sikap terbaik adalah: ingat, kita sedang membahas moderasi beragama, maka jawaban yang paling tepat jelas adalah C. Mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Kita lihat yang A, menepikan mobil dan beribadah di tepi jalan. Bukan jawaban terbaik, ini terlalu berlebihan karena akan lebih utama sholat tersebut dilakukan di masjid atau tempat ibadah yang terdekat.
Kemudian yang B sama halnya mencari debu bersih di jalan untuk bertayamum dan melaksanakan ibadah. Ini bukan jawaban terbaik. Yang D mengerjakan sholat saat sampai tujuan. Artinya menunda waktu sholat dan kita juga tidak tahu berapa lama perjalanan yang dilaksanakan. Ini bukan jawaban terbaik. Sama halnya yang E mengerjakan sholat nanti saja. Jawaban terbaik adalah C mencari tempat ibadah atau masjid terdekat. Suatu hari Anda mengikuti pelatihan kerja sehari penuh di sebuah hotel, sehingga Anda harus menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Anda melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Berikut ini adalah sikap yang tepat sebagai seorang yang moderat dalam beragama adalah: A. Mereka belum mempelajari cara beribadah yang tepat. B. Saya akan menegur mereka untuk mengingatkan cara yang tepat. C. Membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. D. Saya akan memberikan panduan ibadah yang sudah saya pelajari. Atau E. Saya hanya diam dan tertegun memperhatikannya. Dalam soal diberikan kasus sedang mengikuti pelatihan sehari penuh dilaksanakan di sebuah hotel dan menjalankan ibadah di tempat yang sudah disediakan. Melihat beberapa orang menjalankan ibadah dengan cara yang berbeda dengan Anda. Manakah sikap terbaik yang ditunjukkan dalam opsi jawaban? Jawaban yang tepat adalah C. Membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meskipun berbeda. Itu adalah salah satu bentuk sikap toleransi, yaitu menghormati perbedaan dan memberikan ruang orang lain untuk keyakinan mereka masing-masing, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan, dan sedia bekerja sama. Yang disebutkan dalam soal, memberikan ruang pada orang lain untuk keyakinannya dan mengekspresikan keyakinannya. Di soal disebutkan dalam bentuk tata cara beribadah yang berbeda dengan kita. Jawaban terbaik adalah C. Membiarkan mereka beribadah dengan caranya sendiri meski berbeda. Bentuk toleransi, indikator moderasi beragama. Anda adalah seorang penganut agama Hindu. Anda tinggal di sebuah desa terpencil dengan seluruh penduduk adalah beragama Hindu. Suatu hari, seseorang yang beragama Islam berkunjung ke desa Anda guna keperluan penelitiannya. Akan tetapi, saat tiba waktu sholat, ia kehabisan air untuk berwudu. Ia mendekati Anda dan meminta air. Tindakan Anda adalah: A. Saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. B. Saya anjurkan untuk meminta ke tetangga yang lain saja. C. Saya tidak membantunya sebab kami berbeda agama. D. Saya berpura-pura tidak mendengarnya. E. Saya menyarankannya solusi yang lain. Anda adalah penganut agama Hindu. Suatu hari ada seseorang dengan beragama Islam berkunjung ke desa Anda. Dan ketika mengambil air wudhu, airnya habis, dan orang tersebut menghampiri Anda, meminta air untuk keperluan wudhu. Manakah sikap terbaik terkait moderasi beragama? Jawaban yang tepat adalah A. Saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya, yaitu untuk kebutuhan wudhu untuk melaksanakan sholat. Kita lihat yang B, anjurkan untuk meminta ke tetangga yang lain, jelas bukan jawaban terbaik. Saya tidak membantunya sebab berbeda agama. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Saya berpura-pura tidak mendengarnya. Ini juga bukan. Yang E, saya menyarankannya solusi yang lain. Bukan jawaban terbaik. Jawaban terbaik adalah saya akan memberikannya air sesuai kebutuhannya. Demikian beberapa materi dan contoh soal moderasi beragama untuk P3K Kementerian Agama. Untuk pembahasan berikutnya silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk channel Infoguna untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Infoguna yang tentunya sangat bermanfaat untuk persiapan seleksi P3K tahun ini. Tetap semangat, admin doakan semua teman-teman yang mengikuti channel Infoguna dapat lolos seleksi P3K tahun ini dan mendapatkan NIP sebagai ASN P3K. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.